Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dulu kita mengenal parcel. Sekarang ada nama baru namanya hampers. Sebenarnya bedanya apa sih parcel untuk lebaran dan hampers untuk lebaran? Kalau kita lihat bahwa sebenarnya sama aja sesuatu yang diberikan untuk lebaran. Yang mungkin kolega, mungkin teman, keluarga. Apalagi di saat sekarang yang tidak boleh ketemu langsung, maka parcel atau hampers ini memang diberikan sebagaimana umumnya ya. Kalau kita mau lebaran itu kita kasih kepada yang membutuhkan atau kepada teman lah, kepada teman, kepada ya atasan atau kepada siapapun yang pengen kita kasih. Tetapi bedanya apa sih? Secara harfiah parcel sama hampers memiliki pengertian yang hampir serupa ya. Apa dalam KBBI parcel berarti bingkisan yang berisi berbagai hadiah seperti aneka kue, makanan dan minuman dalam kaleng, barang pecah belah yang ditata apik dalam keranjang dan dikirimkan kepada orang-orang tertentu pada hari raya. Tapi kalau hampers kita tidak menemukan dalam KBBI karena ini istilah baru aja dipakai. Kalau kemudian kita merujuk kepada kamus lain, parcel berarti suatu benda atau kumpulan benda yang dibungkus kertas sehingga dapat dikirim melalui pos. Ini kalau dalam bahasa Inggris ya, parcel. Sedangkan hamper berarti sebuah kotak berisi makanan dan minuman biasanya diberikan sebagai hadiah. Misalnya saat perayaan hari-hari besar ya, itu kotak isinya makanan dan minuman. Ya, itu hamper. Jadi kalau secara kamus memang mirip-mirip aja, mirip-mirip ya. Kalau ini parcel itu biasanya dikirim lewat pos, tapi hamper itu makanan minuman dikasih. Ya, kalau di Indonesia makanan minuman kemudian tidak kotak yang tidak kelihatan isinya tapi tembus pandang, dan itu dikasih juga kepada kolega-kolega saat hari raya ya. Maka di Indonesia kita lihat masyarakat lebih dulu akrab dengan kata parcel ya. Baru beberapa waktu terakhir kata hampers lebih populer. Hamper kini menjadi pilihan kata yang diucapkan dalam unggahan medsos atau media sosial yang mendeskripsikan bingkisan yang diberikan kepada seseorang terutama menjelang hari raya. Jadi sebenarnya fungsinya sama ya. Parcel itu identik dengan pemberian yang disusun bertumpuk-tumpuk. Hampers saat ini lebih kekinian. Jadi bentuknya lebih apa ya, lebih tersusun, lebih cantik dibandingkan parcel. Jadi fungsinya sebenarnya sama, hanya pergeseran nama saja, pergeseran nama. Jadi kalau Anda mendapat hamper ya sama saja Anda mendapat parcel. Cuma lebih ngetren sekarang. Saya nggak tahu kenapa kok di media sosial lebih ngetren hamper ya. Mungkin karena orang-orang bosan dengan parcel, pengen sesuatu istilah yang baru. Biasalah kalau kita di media sosial itu mesti ada kosakata baru yang itu lagi ngetren ya. Jadi ya sebenarnya intinya parcel atau hamper sama saja ya. Nah, kalau kita lihat ya ada kue kering juga ya, atau bisa dikasih hiasan sajadah atau scarf ya, atau yang lain-lain lah ya. Jadi permintaan hamper meningkat ya karena orang sulit bertemu tatap muka, maka ya mengirimkan parcel atau hamper itu kepada orang-orang yang diinginkan. Jadi ya sebenarnya ini sesuatu yang bagus, budaya yang bagus, saling memberi ya, terutama di saat sekarang ya. Ini menjadi momentum ya, bagaimana kita memberikan perhatian kepada orang-orang yang kita sayangi, kepada teman yang mungkin kerabat yang jauh, yang tidak bisa ketemu karena adanya sekarang ini, keadaan sekarang ini. Ya itu menjadi momen pilihan. Dan biasanya kalau parcel atau hamper itu pada mitra bisnis juga saling memberi, sebenarnya saling memberi dari distributor ke supplier, dari toko kepada pelanggan yang tetap, kepada karyawan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya parcel dan hamper ya hampir sama secara maknanya sama, cuma penggunaannya lebih ngetren sekarang pakai hampers. Jadi ya nggak ada bedanya. Cuma mungkin orang-orang bosen memakai kata parcel, pengen sesuatu yang baru, yang unik di media sosial, jadi memakai kata hampers ya. Ikut ya. Jadi jangan khawatir, parcel dan hamper ternyata sama saja. Oke, kita ketemu di video berikutnya. Menjadi cerdas adalah pilihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.